warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan video cara penggunaan aplikasi rekam medis bagi perawat. Pertama-tama buka dulu Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, pastikan alamat untuk akses aplikasinya seperti ini. Ini 192.168.210/evomedis M-nya besar _v2. Selanjutnya tekan enter. Nah, ketika sudah ditekan enter, maka akan terbuka tampilan untuk login. Berikutnya dimasukkan user yang sudah pernah di-share sama tim IT sesuai usernya masing-masing. Ini kami coba pakai user Amir. Nah, ketika sudah berhasil login, maka sistem akan menampilkan default sesuai dengan unit polinya masing-masing. Ini Mas Amir ada di poli ortopedi, otomatis defaultnya ortopedi. Nah, berikutnya untuk menampilkan data list pasien secara keseluruhan, ini tinggal klik di bagian atas di polinya, ini pilih semua, maka sistem akan menampilkan semua poli, semua pasien yang ada di poli yang ada di rumah sakit. Ini contoh yang atas Miarto, dia PBI dari poli saraf. Berikutnya ini atas nama ini namanya nomor rekam medis. Ini misalnya Cahya Harum, dia di poli bedah. Nah, seperti itu. Berikutnya ketika tadi sudah kita pilih default semua, maka sistem otomatis akan menampilkan pasien di urutan paling atas. Dia akan terpilih seperti ini. Nah, di sebelah kanannya ini adalah data sosial pasien. Ketika pasien ini pasien BPJS, nah untuk menghilangkan tampilan antrian ini diklik di sini, klik 2 kali dia akan hilang. Jadi akan tampilannya akan jauh lebih lebar. Di atas ini adalah terkait iCare, terus e-filing. E-filing ini untuk upload dokumen-dokumen yang belum terintegrasi dengan SIM RS seperti EKG, USG, dan dokumen-dokumen yang lain. Caranya pilih e-filing, kasih nama sesuai, bisa nama pasien, bisa nama pemeriksaannya, misalnya echo. Di sini pilih dokumennya echo, baru pilih filenya. Nah, ini contoh, coba saya upload satu dokumen. Nah, semisal ini. Terus ini bisa dimasukkan expertise-nya. Berikutnya upload. Nah, ketika sudah diupload, dia akan tampil di sini dan ini bisa dilihat seperti itu. Nah, kalau mau menghapus ya klik hapus. Berikutnya di sebelahnya ini adalah terkait event concern informasi. Terus di sini ada history pasien. Berikutnya ada data sosial pasien meliputi jenis kelamin, umur, tanggal lahir, alamat, nomor rekam medis, nomor KTP, nomor peserta, nomor SEP kalau sudah diterbitkan dari poli penjaminnya. Terus berikutnya di bawahnya ini ada DPJP-nya. Nah, panggil ini untuk panggil antrian, dan ini juga akan terhubung ke aplikasi antrian online BPJS. Berikutnya di bawahnya ada data diagnosa, tindakan, plafon, alergi, sama pemeriksaan fisik. Nah, jika pasien ini pasien kontrol, maka sistem otomatis akan menampilkan di form kontrol. Untuk tampilan form kontrol di sini adalah SOAP, subjek, objek, assessment, sama planning. Di tampilan asesmen kontrol di sebelah kiri ini adalah menampilkan catatan riwayat kunjungan sebelumnya, baik dari SOAP-nya. Jika di kunjungan sekarang di tanggal 31 keluhannya masih sama, ini petugas bisa langsung proses salin, dan nanti di hasil salin ini masih bisa disesuaikan, bisa ditambahi atau dikurangi sesuai dengan kondisi keluhan pasien. DO-nya ini juga bisa disalin dan bisa disesuaikan. Nah, setelah
diisi, nanti perawat isinya sampai di sini, sampai pemeriksaan fisik. Untuk asesmen planning nanti akan diinputkan oleh DPJP. Nah, ketika sudah diinputkan selesai, maka pasien akan dilanjutkan untuk pemeriksaan ke dokter. Ketika dari dokter sudah selesai, nanti dari teman-teman di perawat bisa melanjutkan untuk memberikan status akhir kondisi pasien, apakah dia pulang atau kontrol, masuk rawat inap kalau dia memang dirawat inapkan, atau dirujuk. Nah, ketika pulang kontrol, pilih kontrol, klik SCP, maka akan tampil di sini. Baru nanti dipilih dia mau dikontrolkan tanggal berapa. Nah, tanggal 7. Nah, pilih polinya, poli saraf, pilih dokternya, dokter Mulika atau dokter Grandi. Berikutnya simpan. Nah, ketika disimpan maka akan terbit nomor surat kontrol, dan untuk cetaknya tinggal klik surat cetak surat kontrol. Kalau tampilannya setelah disimpan hilang, maka bisa dilihat di histori rencana kontrol. Nah, di sini tinggal dipilih. Setelah tampil seperti ini baru cetak surat kontrol. Nah, terus berikutnya di riwayat ini untuk melihat gimana riwayat pemeriksaan yang kemarin dilakukan di sistem sebelumnya. Ini bisa masuk di riwayat pasien, klik tanda plus warna hijau, pilih swab. Nah, nanti dia akan tampil di sini. Ini juga bisa diklik 2 kali atau di blok kalau misalnya ini mau di copy untuk dijadikan inputan di asesmen waktu dia kontrol. Itu tadi gambaran secara umum cara penggunaan RMI untuk perawat atau bidan di rawat jalan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.